Ini kedengaran, Kus. Dengar Bang, dengar. Oke, gas, dimulai aja. Baik. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Christopher Silitonga, Philip Simanjuntak, Yuda Februari Terioran, Sanli Paulus Sirait, Markus Wandani. Pada mata kuliah manajemen diklat. Di sini judul kami ambil tentang pelatihan dasar tentang AutoCAD. Baik, kami akan mulai presentasi kami ini. Presentasi pertama akan dilakukan oleh Saudara Markus Wandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Yuda. Seperti yang telah disampaikan dari Saudara Yuda tadi, bahwasanya judul pelatihan kami adalah judul dari tugas manajemen diklat kami adalah pelatihan dasar Oke, saya ulangi. Seperti yang telah disampaikan dari Saudari Yuda tadi, bahwasanya judul dari judul dari manajemen diklat kami yaitu pelatihan dasar mengenai atau tentang dari AutoCAD. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dulu AutoCAD, sejarah AutoCAD, fungsi dan peran AutoCAD, serta fasilitas dan keunggulan dari AutoCAD. Boleh dilanjutkan slide-nya? Oke, yang pertama, kita harus mengetahui itu apa AutoCAD. AutoCAD itu merupakan singkatan dari Automatic Computer Aided Design. Ini merupakan sebuah software yang sering digunakan untuk menggambar dan mendesain gambar, seperti gambar arsitektur, gambar mesin, gambar sipil, dan lain-lainnya. Awal mula AutoCAD ini itu di tahun 1982 yang diciptakan oleh Autodesk Corporation yang mempunyai peran untuk perkembangan industri manufaktur. Boleh slide selanjutnya? Nah, program AutoCAD mempunyai kemudahan dan keunggulan untuk membuat gambar dengan akurat dan detail. Ada tambahan detail juga, dan bisa juga digunakan untuk memodifikasi gambar dengan cepat. Ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh AutoCAD. Yang pertama itu untuk menggambar 2 dimensi, dan yang kedua menggambar 3 dimensi. Selanjutnya, oke, masuk ke konsep dasar penggunaan AutoCAD. Yang pertama itu bagaimana kita memulai AutoCAD. Yang kedua, apa saja elemen AutoCAD. Yang ketiga, ada sistem koordinatnya. Yang keempat, ada sistem perputaran. Yang kelima, pengaturan bidang gambar.
Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu memulai AutoCAD. Ada terdapat 2 cara untuk memulai AutoCAD tersebut. Itu ini aplikasinya sudah terinstall dulu ya kawan-kawan. Yang pertama itu klik icon start, lalu pilih bagian all programs, klik selanjutnya Autodesk, dan klik AutoCAD. Itu yang pertama. Yang kedua, klik 2 kali icon AutoCAD pada desktop. Boleh selanjutnya? Kepada yang mempresentasikan boleh agak di zoom dikit. Oke, terdapat elemen-elemen pada AutoCAD. Yang terdapat ini tulisan AutoCAD 2007 drawing 1.dwg itu merupakan title barnya. Yang selanjutnya yang ada bagian kolom file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, window, help and express itu merupakan menu barnya. Selanjutnya yang di bagian bawahnya itu merupakan tools standarnya. Nah, kan ada dibikin arah panah. Dari panah ini, toolbar object properties, itu merupakan objek yang ingin kita gunakan. Yang sebelah kiri ada toolbar draw. Ini merupakan isinya ini bisa nanti kita menggunakan garis lurus, bisa membentuk persegi panjang. Ada juga lingkaran, ada juga segi 5, dan bisa juga kita bikin garis putus-putus dari sini. Nah, yang di tengah-tengah kan ada kayak seperti arah utara, ini ada Z, Y, dan X. Ini merupakan icon dari koordinat sistemnya. Jadi setiap kita gerakkan ini, kita akan bisa melihat dimensi yang kita gambar. Di sebelah kanan ini ada toolbar modify. Ini contoh penggunaan dari ini, misalkan kita nanti membuat sebuah lingkaran dengan garis dan akan membuat seperti tabung, setengah dari lingkaran itu sudah bisa kita hapus asal dia sudah sudah terhubung lingkaran tersebut dari kedua garis. Agak bawahkan dikit, saudara Yuda. Nah, ada status bar. Status bar ini menjelaskan koordinat kita untuk menggambar berapa di drawing areanya, berapa koordinat kita, di koordinat berapa kita akan menggambarnya, di koordinat berapa kita telah menggambarnya, itu pada status bar. Selanjutnya ada command line. Command line ini dia sama seperti kayak kita ingin memberikan instruksi, seperti kayak memberikan kayak seperti garis putus-putus, dan setelah itu lingkaran yang terputus-putus juga, dan lain sebagainya. Boleh dilanjutkan, saudara Yuda? Baik, selanjutnya ada sistem koordinat. Sistem koordinat yang dipakai pada AutoCAD yaitu WCS. Apa itu WCS? World Coordinate System. Yang mana sistem koordinatnya
ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dalam sistem koordinat ini yang ada di tengah-tengah tadi, ada dia sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, dan sumbu Z-nya. Nah, masing-masing sumbunya itu berpotong di titik 0, atau titik origin. Sedangkan arah positif dari masing-masing tersebut itu dinyatakan oleh anak arah panahnya. Misalkan dia sumbu X-nya ke atas, maka arah positifnya itu ke atas. Misalkan ke kanan, sumbu Y-nya, maka arah positifnya ke kanan. Boleh selanjutnya, Saudara Yuda? Adapun sistem koordinat, jenis-jenis sistem koordinatnya, yang pertama tuh koordinat kartesius. Itu sistem koordinat yang menunjukkan posisi suatu titik. Ini sama seperti X dan Y. Yang kedua ada koordinat polar. Sistem koordinat yang menunjukkan suatu jarak dengan sudut tertentu dari titik terakhir. Dalam artian itu jarak dan sudut. Yang ketiga koordinat relatif. Koordinat relatif ini menunjukkan titik terakhir antara XY atau XYZ. Format penulisannya panjang, lebar, tinggi. Ini seperti, mohon maaf, boleh dimunduri Saudara Yuda. Nah, ini yang ketiga ini lebih mendominan ke dimensi persegi panjang. Boleh selanjutnya Saudara Yuda? Oke, selanjutnya ada sistem perputaran. Sistem perputaran pada AutoCAD itu ada sistem yang berlawanan dengan arah jarum jam, atau yang sering di bahasa AutoCAD-nya itu CCW, counterclockwise. Adapun perputaran tersebut itu melewati sudut-sudut istimewa, seperti bisa kita lihat pada gambar yang tertera dalam slide tersebut. Boleh selanjutnya Saudara Yuda. Nah, ini di bagian pengaturan bidang gambar. Ini untuk mempermudah proses penggunaan dalam AutoCAD serta memperoleh hasil gambar yang betul-betul presisi sesuai dengan yang direncanakan. Maka sebelum kita memulai menggambar, harus kita lakukan dulu pengaturannya terlebih dahulu, mau dalam bentuk sentimeter, milimeter, dan perbandingannya, entah itu nanti 1:1, 1:100, ataupun 1:1000. Boleh dilanjutkan Saudara Yuda? Oke, yang pertama ada pengaturan drawing limits. Itu mutlak. Pengaturan ini mutlak apabila objek yang akan digambar lebih besar dari limit standar. Yang kedua ada pengaturan units. Pengaturan ini berfungsi untuk menentukan sistem satuan yang akan digunakan dalam menggambar dan untuk mengatur presisi gambar atau tingkat ketelitiannya. Selanjutnya ada pengaturan snap and grid. Pengaturan ini ada di kotak dialog drafting setting, di mana grid merupakan satuan yang digunakan pada saat menggambar, sedangkan snap berfungsi untuk membuat garis selalu lurus, baik horizontal maupun vertikal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan mengenai sebagian dari
dari AutoCAD. Saya kembalikan kepada Saudara Yuda. Baik, terima kasih kepada Saudara Markus Wandani yang telah memaparkan materi yang sebelumnya. Baik, materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Christopher Silitonga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mungkin jaringan dari Saudara Christopher Silitonga lagi bermasalah. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Sanli Paulus Sirait. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, saya ambil alih. Yang selanjutnya yaitu perintah gambar atau toolbar draw. Oke, perintah menggambar. Nah, untuk melakukan penggambaran ini dalam AutoCAD, adapun perintah-perintah gambar bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama draw toolbar, atau dengan cara mengetik langsung pada keyboard, atau komen. Biasanya komen ini bisa disebut dengan perintah. Adapun perintah gambar tersebut meliputi pada gambar pada layar yang dimana ada line dan berbagai gambar lainnya. Oke, selanjutnya moderator. Yang pertama line. Nah, line ini perintah untuk membuat sebuah garis dengan cara menentukan dua buah titik ujung, di mana ujung dari garis sebelumnya merupakan titik awal dari garis berikutnya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ray. Nah, ray ini perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke satu arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Yang kemudian yang ketiga yaitu contraction line. Nah, contraction line ini perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke kedua arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Nah, yang keempat yaitu multi line. Nah, multi line ini perintah garis double yang bisa ditentukan posisi kursor, skala atau jarak antar garis maupun jenis garisnya. Yang kelima yaitu arc. Nah, arc ini perintah untuk membuat busur lingkar atau garis lengkung. Selanjutnya moderator. Oke, yang keenam yaitu polyline. Nah, polyline ini perintah garis satu kesatuan yang dapat diatur kedepannya maupun pada ujungnya. Nah, jenis lain dari polyline ini yaitu 3D polyline, yang dimana sifatnya sama dengan garis polyline, tetapi pengaturan ketebalannya dapat dilakukan terhadap tinggi objek. Yang ketujuh yaitu polygon. Nah, polygon ini perintah untuk membuat segi banyak di mana semua sisinya sama panjang. Adapun jumlah sisinya minimal 3, sedangkan maksimalnya adalah 1024. Yang kedelapan yaitu rectangle. Nah, rectangle ini perintah untuk membuat kotak dengan cara menentukan titik diagonalnya. Rectangle dibuat dari polyline, yaitu objek yang semua segmennya merupakan satu besaran. Yang kesembilan yaitu circle. Nah, circle ini perintah untuk membuat lingkaran atau objek bulat yang tertutup. Selanjutnya moderator.
Ke atas lagi moderator. Yang donut moderator itu kan yang ke-7 yang di bawahnya. Satu lagi. Oke. Selanjutnya itu pengeditan gambar. Yang dimana pengeditan gambar ini yaitu perintah edit gambar dan fasilitas OSNAP. Oke, perintah edit gambar. Dalam proses pembuatan gambar dengan sering dijumpai kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Nah, oleh karena itu AutoCAD menyediakan fasilitas pengeditan gambar yang bisa dilakukan melalui toolbar modify, toolbar menu, atau diketik langsung melalui keyboard atau komen perintah. Oke, yang pertama erase. Nah, erase ini perintah untuk menghapus suatu objek atau sekumpulan objek yang telah kita buat. Nah, yang kedua yaitu copy. Nah, perintah copy ini untuk memperbanyak objek atau sekumpulan objek. Yang ketiga yaitu mirror. Nah, mirror ini perintah untuk membuat objek baru yang sama dengan objek yang dipilih, tetapi posisinya terbalik arah atau mirror it. Nah, cara pembuatannya adalah dengan membuat 2 titik di layar sebagai sumbunya. Posisi objek baru tergantung dari posisi sumbu tersebut. Yang keempat yaitu trim. Nah, trim ini perintah untuk memotong objek dengan menggunakan objek pembatas. Oke, yang kelima yaitu offset. Nah, offset ini perintah untuk menyalin objek secara paralel. Selain bisa dimasukkan langsung, jarak offsetnya bisa juga dilakukan dengan cara menunjukkan langsung di layar. Yang keenam yaitu array. Nah, array ini perintah untuk menyalin atau memperbanyak secara massal dengan pola atau susunan yang teratur. Adapun array itu yaitu ada 2 jenis. Yang jenis pertama yaitu array rectangular atau polar gear, dan array atau polar atau yang biasanya dengan polar melingkar. Oke, yang ketujuh move. Oke, move ini perintah untuk memindahkan suatu objek atau sekumpulan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, yang selanjutnya itu ke-8 yaitu rotate. Nah, perintah rotate ini untuk memutar satu atau sekumpulan objek dengan cara menentukan titik acuan atau base point. Nah, sebagai sumbu putar. Sedangkan sudut putarnya bisa ditentukan dengan memasukkan angka melalui keyboard atau diklik langsung di layarnya. Yang ke-9 yaitu scale. Nah, scale ini perintah untuk mengubah ukuran satu atau sekumpulan objek dengan beraturan dengan cara menentukan faktor skala. Apabila skala lebih besar dari 1, maka objek akan diperbesar. Tetapi apabila kurang dari 1, maka objek akan diperkecil. Yang ke-10 yaitu stretch. Stretch ini perintah untuk mengubah sebagian dari objek. Adapun metode yang digunakan untuk memilih objek tersebut yaitu crossing. Oke, yang selanjutnya itu yang ke-11, lengthen. Nah, lengthen ini perintah untuk mengubah panjang garis atau busur. Ada beberapa metode perubahan panjang yaitu delta panjang, panjang total, persentase perubahan panjang, atau perubahan panjang secara dinamik. Yang ke-12 yaitu extend. Nah, extend ini perintah untuk memperpanjang objek dengan menggunakan objek pembatas. Adapun yang dimaksud dengan pembatas tersebut adalah objek yang memiliki potensi untuk berpotongan dengan objek yang akan diperpanjang. Oke, yang selanjutnya itu fasilitas objek snap atau OSNAP.
Objek snap atau snap adalah fasilitas bantu AutoCAD yang berfungsi untuk mengunci objek pada titik tertentu sehingga kursor akan menangkap titik tersebut. Tujuannya agar hasil gambar yang dibuat bisa akurat dan sempurna. OSNAP terdiri dari dua jenis, yaitu OSNAP sementara dan OSNAP permanen. OSNAP sementara hanya berlaku untuk satu kali tangkapan saja, sedangkan OSNAP permanen dapat diaktifkan sebelum menggambar dan akan terus aktif sampai dimatikan kembali. Oke, satu, endpoint. Nah, endpoint ini untuk menangkap titik ujung. Yang kedua yaitu midpoint. Nah, midpoint ini untuk menangkap titik tengah. Yang ketiga, intersection untuk menangkap titik perpotongan antara dua objek berpotongan. Yang keempat, apparent interaction untuk menangkap titik perpotongan dua objek yang tidak bertemu. Dan yang kelima, center untuk menangkap titik pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Samli Sirait yang telah memaparkan materi kita. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudara Philip Simanjuntak untuk melanjutkan presentasi pada meet kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita masuk ke bagian pengaturan tampilan gambar. Yang pertama itu adalah perintah zoom, yang kedua adalah perintah pan, yang ketiga adalah aerial view, yang keempat adalah reveal, regen, dan regional. Lanjut, saudara. Nah, di sini ada perintah zoom. Perintah zoom berikut adalah beberapa fasilitas zoom yang terdapat pada menu view. Nah, yang pertama itu adalah real time. Real time ini untuk melakukan zoom secara interaktif. Gerakan ke atas akan memperbesar tampilan, gerakan ke bawah akan memperkecil tampilan. Nah, yang nomor 2 adalah previews untuk mengembalikan pandangan di layar pada zoom sebelumnya. Yang ketiga ada window. Window ini untuk mengatur tampilan dengan cara membuat jendela. Yang keempat adalah ada dynamic. Dynamic ini untuk memperbesar atau memperkecil pandangan dengan mengubah ukuran fokus. Nah, untuk yang kelima ini yang terakhir ini adalah skill sekali ya, untuk melakukan zoom dengan cara memasukkan angka sebagai faktor skala. Lanjut, saudara. Yang selanjut ya, untuk perintah pan. Perintah pan ini beberapa fasilitas pan yang terdapat pada menu. Yang pertama itu adalah real time. Nah, real time ini bisa untuk menggeser layar secara dinamik. Yang kedua ada point untuk menggeser layar dengan cara menentukan dua titik di layar dan layar akan bergeser sejauh jarak antara titik pertama dan titik kedua. Yang ketiga adalah live. Nah, untuk menggeser bagian gambar ke kiri. Untuk yang rise itu untuk menggeser bidang gambar yang ke kanan. Untuk up itu menggeser bidang gambar ke atas. Nah, untuk down dia menggeser bidang gambar ke bawah.
Baik, saudara. Baik, di sini adalah ada Arial 5. Nah, Arial 5 ini berfungsi untuk melakukan pengamatan secara langsung di hadapan tampilan bidang gambar, zoom, dan file. Nah, setelah jendela Arial 5 tampil di layar monitor, ukuran lampu terletak bisa diatur sesuai keinginan. Adapun salah satu kelebihan Arial 5 adalah pada saat melakukan proses penggambaran dapat dilakukan zoom dan pan secara langsung tanpa harus mengambil perintah dari menu bar. Lanjut, saudara. Baik, terima kasih kepada saudara Mintak yang telah memaparkan sebagian dari materi kita. Baik, Mintak yang telah memaparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. materi berikutnya akan Materi dilanjutkan. yang berikutnya tentang pengaturan tampilan gambar yang lainnya. Yang pertama itu ada replay. Untuk membersihkan tampilan gambar pada saat peneditan berlangsung. Yang kedua ada Materi yang berikutnya tentang Regen pengaturan ini tampilan gambar untuk pada saat peneditan meregenerasi berlangsung. gambar Yang setelah kedua ada dilakukan regen. peneditan Regen pada ini salah untuk satu meregenerasi viewport yang gambar aktif. setelah dilakukan Yang berikutnya peneditan ada pada salah regeneran. satu viewport Untuk yang aktif. Yang meregenerasi berikutnya ada gambar regener. setelah dilakukan Untuk peneditan pada meregenerasi semua gambar viewport. setelah dilakukan peneditan pada semua Berikutnya viewport. ada membuat layar. Berikutnya ada Apa membuat itu layar. Apa itu layar? dan Fungsinya cara membuatnya. dan cara membuatnya. Yang pertama Yang membuat pertama layar. membuat layar. Layar Layar adalah salah satu lapisan lapisan pada gambar yang berfungsi untuk mengelompokkan gambar menurut kriteria tertentu. Misalnya berdasarkan jenis objeknya, bidang pekerjaannya, dan sebagainya. Lapisan tersebut bisa diibaratkan sebagai kertas transparan. Lapisan gambar di sini bisa diaktifkan, disembunyikan, diatur warnanya, serta tipe garisnya. Defaultnya AutoCAD menyediakan sebuah lapisan bernama 0. Apabila kita tidak membuat lapisan baru, maka gambar kita akan ditempatkan pada lapisan 0. Berikut gambar pada toolbar Layers dan gambar toolbar Properties. Bisa kita perhatikan pada slide berikut. Yang Yang berikutnya ada layar juga bermanfaat untuk membantu kita apabila kita membutuhkan sebuah gambar yang sama untuk beberapa lembar yang berbeda. Misalnya jika kita akan membuat sebuah denah lantai tipikal untuk gedung bertingkat banyak. Adapun cara membuat lapisan layar baru bisa dilakukan dengan membuka menu format, kemudian pilih layar dan ketik nama layar tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Christopher Silitonga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Yuda. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasinya yang dimana membahas tentang teks dan dimensi. Nah, di sini akan membahas dua materi. Yang pertama itu perintah teks dan penulisan karakter khusus teks. Perintah teks. Teks adalah perintah untuk menuliskan huruf atau teks. Di dalam perintah ini bisa ditentukan beberapa karakteristik teks seperti lokasi penyisipan teks, tinggi teks, arah atau sudut teks maupun style dari teks. Adapun perintah teks bisa diambil dari menu draw kemudian dipilih teks. Di dalam penulisan teks ini, AutoCAD menyediakan dua jenis sistem penulisan yaitu single line teks serta multi line teks. Lanjut, saudara. Udah tadi nilai? Atau ulang lagi? Dilanjut aja, lanjut. Lanjut. Next you.
Baik, selanjutnya single line text berfungsi untuk menuliskan teks satu baris, sedangkan multi line text berfungsi untuk menuliskan teks dalam bentuk paragraf, di mana di dalam multi line text ini disediakan kotak dialog. Multi line text editor yang berfungsi untuk pengaturan dan pengeditan teks yang ditulis. Pengaturan di sini meliputi pemilihan jenis huruf, ukuran, penebalan, garis bawah, serta cetak miring, penyisipan simbol-simbol maupun efek-efek penulisan yang lain. Kemudian, penulisan karakter khusus teks. Karakter khusus yang terdapat dalam proses penggambaran kadang sangat diperlukan. Untuk itu, AutoCAD menyediakan beberapa efek khusus untuk membuat karakter yang tidak terdapat pada keyboard sebagai berikut. Yang pertama, ketik persen-persen, tanda persen 2 kali, kemudian ketik O untuk membuat teks bergaris atas. Kemudian yang kedua, ketik 2 kali persen, kemudian huruf U untuk membuat teks bergaris bawah. Kemudian yang ketiga, ketik 2 kali ketik 2 tanda persen, kemudian tambah huruf D untuk menuliskan derajat. Kemudian yang keempat, ketik 2% tambah huruf P untuk menuliskan plus minus. Kemudian yang kelima, ketik 2 kali persen tambah huruf C untuk menuliskan diameter. Kemudian yang keenam, ketik persen 3 kali untuk menuliskan persen. Oke, baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Christopher Silitonga yang sudah memaparkan materi kita. Baik, di penghujung presentasi kita ini kita akan melaksanakan pelatihan yang dilakukan oleh saudara Markus Wandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuda. Sebelumnya, izinkan saya supaya melakukan presentasi. Kepada Saudara Yuda boleh izinkan saya untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, apakah sudah nampak layar presentasi? Sudah. Mohon maaf sebelumnya, sudah saya setel ulang dulu bentar. Baik, akan saya bagikan saya bagikan presentasi saya share screen untuk mengenai kita pembuatan penggunaan dari AutoCAD tersebut. Oke, kita akan membuka aplikasinya langsung. Di sini saya menggunakan AutoCAD Mechanical tahun 2022. Nah, di gambar sebelah kiri di sebagian ini sudah ada ukuran-ukuran yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ukuran ini akan kita gunakan atau akan kita buat nanti di dalam AutoCAD tersebut. Yang pertama, kita mengikuti ukuran dari atas ini dulu terlebih dahulu, yaitu menggunakan line. Ini berbeda, agak berbeda sedikit dengan
AutoCAD yang telah dipresentasikan. Yang AutoCAD yang dipresentasikan tadi itu AutoCAD tahun 2007 kalau tidak salah. Jadi yang kita gunakan di sini adalah tahun 2022. Memang di tahun 2022 ini icon hampir sama penggunaannya, akan tetapi di sini fiturnya lebih simple daripada fitur dari AutoCAD tahun 2007. Baik, langsung saja kita lakukan. Yang pertama, klik di salah satu titik, langsung kita bikin ukurannya. Pada di gambar sebelah kiri, untuk kotak pertama itu ada di ukuran 30. Jadi setiap ukuran ini, itu ukurannya dalam bentuk milimeter. Nah, yang kita gambar adalah gambar etiket namanya. Jadi sebelum kita melakukan gambar dalam suatu kertas, itu harus ada etiketnya terlebih dahulu. Apa fungsi etiket ini? Itu sebagai identitas dari gambar tersebut. Ya, skalanya berapa, satuan ukurannya berapa, tanggal terbitnya kapan, digambar oleh siapa, dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan keterangan gambarnya apa. Dengan keterangan gambar itu ada di kolom gambar etiket ya. Jadi nomor gambarnya keberapa dan ukuran kertas berapa juga. Langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama ada ukuran 30. Ukuran 30, kita lanjutkan ke ukuran 40, itu di kolom kedua. Selanjutnya ada di ukuran 65. Maksudnya ukuran, oke, kita dulu terlebih dahulu ya. Ada kesalahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita klik line-nya, klik di salah satu tempat atau salah satu titik. Yang pertama ada tadi 30, selanjutnya ada ukuran 40, ada ukuran 65, dan ada ukuran 50. Ya, ukuran 50. Oke, karena ini kecil sekali, akan saya zoomkan supaya terlihat lebih besar. Oke. Setelah itu, kita langsung bikin gambar yang ada sebelah sini. Kita bikin garis yang ada di sebelah sini. Nah, tidak usah terpatok pada ukuran di angka 5, karena itu ukuran dari kolom yang ada di sini. Kurang ada kolom dari sini. Jadi, kita bikin langsung line-nya, garis lurusnya. Dia ke bawah ya. Yang pertama ada di angka 15 terlebih dahulu. Ke angka 15 mm. Kedua ada di ukuran 10 mm. Selanjutnya, garis ini merupakan total dari panjang dari garis yang di atas untuk di garis bawahnya. Nah, mengapa tadi saya mengatakan ini fitur di AutoCAD 2022 ini lebih gampang? Karena kita menarik dari titik, kita mengambil dari titik ini, kita tarik ke bawah, dia akan simetris langsung. Atau kalau memang langsung ingin detailnya, kita langsung bikin total dari ukuran garis yang di atas. Itu dia di angka 185 mm. Setelah itu kita langsung tarik ke atas. Nah, lebih simetris kan? Oke, setelah kita menggarisnya, kan ini masih terhubung. Bagaimana kita cara membalikannya? Kita tekan ESC pada keyboard laptop kita. Nah, setiap kita selesai melakukan perintah atau melakukan gambar, untuk membalikannya itu kita tekan ESC pada keyboard laptop kita. Setelah itu, kita membuat kolom yang ada ini, kolom yang di sini, yang agak besar ini ya kawan-kawan. Kolom yang agak besar ini, dia berarti pada ukuran dari titik yang di bawah ini
Sampai ke sini ada 10 tadi saya buat. Nah, langsung saja kita buat. Kita tarik. Nah, di sini sudah langsung nampak titik-titiknya. Jadi mulai dari sini kita tarik langsung ke kiri. Kiri sampai ketemu di sini juga ada titiknya. Jadi simetris dia ukurannya. Sudah detail, sudah akurat. Langsung saja kita cek. Nah, ternyata di sini juga sama 10. Sama seperti yang saya katakan, setiap kita setelah melakukan menggambar, kita tekan IST pada keyboard kita. Baik, setelah itu kita melakukan garis pada gambar untuk pembagian kolomnya ini. Untuk pembagian kolomnya ini. Bagian kolomnya ini berarti di ukuran pada ukuran 30. Benar, di ukuran 30. Kemudiannya langsung tarik di angka 30. Selangi 30. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini sudah diangkat ukuran 30 tadi. Saya tarik ke bawah. Nah, ini tidak mentok sampai ke kolom yang paling bawah. Hanya saja kita bikin ukuran kolom yang ada pada gambar ini di kolom ukurannya 15 saja, tidak sampai ke keseluruhan. Maksudnya tidak sampai ke angka 25, hanya 15. Selanjutnya kita bikin ukuran yang ada di bagian ini, bagian ukuran 40. Bagian 40 sama seperti yang saya sampaikan dari sini, kita tarik langsung ke sini, cari angka 40-nya. Nah, di sini ini sudah merupakan angka 40 atau sebelum sebenarnya kita langsung bikin ukuran ukuran pada garis tersebut. Nah, untuk membuat ukuran pada garis tersebut ada fiturnya di sini, namanya annotate. Nah, annotate ini ada banyak fitur-fiturnya. Ada untuk garis miring, garis tegak lurus, garis pada samping, untuk radius, ada diameter. Nah, kita menggunakan ada horizontal. Coba kita bikin di sini ya. Jadi saya katakan kita membuat ukurannya ukuran 30. Apakah betul 30? Ya, benar. Ternyata ukurannya merupakan ukuran 30. Begitu juga selanjutnya. Dari sini tarik. Nah, kotak pada sentral dari tanda panah ini merupakan titik akhir yang telah kita buat. Maksudnya sudah kita bikin titik yang pertama, ada titik keduanya kan di dalam satu garis itu. Nah, ini merupakan titiknya. Kita lakukan seperti yang di angka 30 tadi. Apakah ukurannya 40? Ya, benar. Sama hasilnya yang telah kita buat. Selanjutnya kita tadi kembali ke sini membuat garis yang pada bagian kolom ini. Nah, kalau untuk garis ini kita bikin keseluruhannya sampai 25. Sampai ke 25 ukurannya. 25 mm ya kawan-kawan. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, ini ada pannya ini kita ingin menggesernya. Maksudnya kita ingin ganti areal yang kita gambar. Nah, untuk lebih pastinya kita membuat ukuran garis yang telah kita buat seperti saya katakan tadi. Baik, kalau seperti itu kita bikin dulu ukuran keseluruhannya ya. Nah, ternyata betul kan ukurannya.
Saya membatalkannya tadi. Oke. Kita kembali ke sini. Selanjutnya kita membuat garis yang ini. Garis pada untuk bagian kolom ini, bagian kolom ukuran 65. Bagian line, kita tarik dari sini, tarik ke bawah. Oke. Setelah itu, kita membuat ini kolom yang ada di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 6 kolom yang terpisah. Kita akan membuat kolom tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ambil line. Setelah itu, kita letakkan ke titik yang kita inginkan. Pertama pada di sini ya, karena kita kan akan membuat garisnya ke secara horizontal. Tarik dia ke bawah, bikin ukuran 5. Ukuran 5 ke bawah, 5. Nah, ukuran 5 ini berarti sudah terukur dia 5 mili. Sudah terukur 5 mili. Lalu nah, di sini terlebih dahulu kita bikin ya. Jadi ukuran 40-nya dulu kita bikin. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Untuk di kolom keduanya di satuan yang ada tulisan satuan ukuran. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, langsung tekan 5 saja, sudah dapat untuk ukurannya. Sudah selesai kita di bagian kolom di ukuran 40. Kita geser jack ini yang kita gambar. Berlebih simpelnya ini langsung kita tarik saja, tidak usah langsung bikin gambar tambah-tambah garis. Langsung kita tarik aja garis lurusnya. Itu juga sebaliknya yang di bawah ini. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, masuk kita ke bagian pan. Bagian pan, ternyata ada lagi. Kita akan membagi kolom ini. Membagi kolom bagian ini ya, kawan-kawan. Untuk nomor dan juga jenis ukuran kertasnya nanti. Jenis ukuran kertasnya. Line. Di sini dikatakan ada 15 mm ukurannya. Tadi kan langsung 15, langsung tarik ke atas. Udah selesai. Nah, kita masuk ke gambar yang ini. Ada lingkaran, ada seperti trapesium. Trapesiumnya lupa saya. Ya, trapesium. Nah, untuk menggambar trapesium dan lingkaran ini, menggambar trapesium dan lingkaran ini trapesium dan lingkaran ini lebih mudahnya kan ini tadi ukurannya 5 cm. Nah, kita dari sini tarik 2,5. Untuk membuat angka 2,5 dia bukan 2,5 melainkan 2,5. Enter. Kita tarik dulu garis lurusnya. Seperti gitu juga yang dari bawah. Dari bawah kita tarik 2,5. Ini memang yang saya berikan ini agak repot, maksudnya tidak sesimpel yang sudah orang-orang ahli berikan. Selanjutnya kita tarik dari sini, dari garis ini sini kita bikin itu, kita lakukan ukurannya
2 bilis saja, tidak usah terlalu panjang. 2. Nah, saya membuat 2 supaya ada jarak antara garis pada kolom ini dan garis trapesium nantinya. Langsung saja kita bikin ya. Oke. Itu dia. Oke, selanjutnya kita akan bikin lingkaran. Bikin lingkarannya. Nah, bikin lingkarannya saya menggunakan senternya tuh center diameter. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Diameter. Saya membuat di sini 10, diameter 10 karena kemungkinan akan sama dengan garis yang telah saya buat tadi. Nah, ya. Oke. Begitu juga di dalam lingkaran ini. Di sini terdapat ukurannya ukuran 7,5. Nah, langsung saja dari sentral titik tengah dari lingkaran pertama kita bikin ukurannya 7,5. Nah, dapat kan? Setelah itu, untuk menentukan garis yang ada pada di sini, ini yang saya gerakkan kursor saya, kita bagi 2 dari setengah dari ukuran ini. Berarti kalau kita bagi 2 ada di ukuran 1,25 kalau tidak salah. Oke, maaf. Kita tarik garis lurus. Nah, sejajar ya kan? Begitu juga selanjutnya yang ada di sini. Di garis yang pada sini ya. 1,25 tadi. Oke. Setelah itu untuk panjangnya memang tadi di sini tidak ada, di gambar ini tidak ada saya bikin. Kita bisa saja membuat ukurannya ukuran 11. Ukuran 11 berarti ada di sini. Setelah itu kita sambungkan garis trapesiumnya ke sini. Nah, setelah itu kan ada garis yang seperti biru toska ini. Untuk membuat garis biru toska ini, kita menggunakan dari sini. Ada pada draw di bagian center line. Nah, ini udah maksud saya. Kita ambil center line-nya. Sampai sini saja. Panjangan dia ternyata. Ini sudah bisa kita hapus ya. Bagaimana cara menghapusnya? Klik pada mouse, klik garis pada mouse, lalu klik kanan pada mouse, ada tulisan eraser. Nah, berarti kurang panjang dia. Ini kita melewati trapesiumnya. Ini maksud dari gambar ini itu sama halnya kita untuk membuat perbandingan nanti. Berapa banding berapa dia akan digambar, berapa banding berapa akan dia pada ukuran nyata. Itu maksud dari kedua gambar ini. Kedua dari gambar ini. Nah, ada lagi kita bikin di sini sama seperti yang ini, tapi secara vertikal.
secara vertikal. Nah, secara vertikal kita tarik dia harus di sini. Nah, internet kepanjangan, coba dia. Setelah itu, supaya bersih dia seperti ini, kita hapus gambar garis-garis yang kita buat ini dengan cara yang seperti saya katakan, klik garisnya pada mouse, setelah itu klik kanan pada mouse di garis tersebut. Oke. Nah, sudah pas teman-teman, seperti yang digambar ini. Baik, langsung supaya tidak terlalu lama, langsung kita bikin ukurannya. Mungkin teman-teman yang memiliki aplikasi AutoCAD bisa dikerjakan ya teman-teman. Jika dibutuhkan materi atau contoh gambarnya, bisa dihubungi nanti kami. Oke, kita pas ya kan teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan bikin ukuran lingkaran mencantumkan ukuran lingkarannya. Karena ada di sini yang saya katakan tadi tidak hanya secara vertikal melainkan ada lingkaran lalu juga. Kita klik saja ini. Kita untuk lingkaran paling luar kita bikin di bawah ukurannya. Begitu juga ukuran lingkaran paling dalam. Ukuran lingkaran dalam kita bikin di atas. Setelah itu kita SC kan. Oke, masuk ke bagian sini teman-teman. Oh, kita bikin ukurannya terlebih dahulu saja ya teman-teman. Ukuran yang di bawah ini kan kita belum kita bikin ukuran ini, jadi kita bikin saja langsung. Nah, jika tanda merah ini berarti tidak bisa di situ dibikin ukurannya. Ukuran maksudnya keterangan ukuran yang telah kita buat. Kita akan bikin ukurannya pada ini, pada garis dua kolom ini. Oke, ini kita akan bikin ukuran pada garis nih, dua kolom ini ya, ini dan ini, di sampingnya, secara vertikal.
Oke. Nah, kan ada di garis 5. Di garis 5 ini dapat dari mana? Ya, ada didapat dari sini. Dari garis ini, dari titik ini ke titik ini. Tarik ya. Gimana dia? Ini bebas kita bagaimana cara untuk melakukan penempatan ukuran-ukurannya, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah semua garis dan gambar yang kita telah melakukan, kita telah gambar, kita akan melakukan membuat penulisan pada kolom-kolom kolom-kolom yang ada di sini. Bagaimana caranya? Klik home. Nah, kan ada di bagian ini multiline text. Klik multiline textnya 2 kali, langsung tempatkan dia. Klik 2 kali setelah melakukan penempatan, klik 2 kali juga. Nah, di sini saya menggunakan ukuran fontnya itu ada di 2 mili. 2 mili. Nah, di sini untuk mengubah ukuran font pada penulisannya. Lalu tekan enter. Lalu kita lanjutkan penulisannya. Yang pertama itu ada di skala. Oke. Selanjutnya sama seperti yang di bagian skala, ini untuk kolom kedua ada satuan ukuran. Sebelum saya ubah jenis fontnya, ukuran fontnya, angka 2 fontnya, ukuran satuan dua. Setelah itu ada di sini. Nah, untuk ini pada kolom ini merupakan menerbit gambarnya. Menerbit gambarnya bisa kita bebas kita melakukannya. Kita melakukan apa yang kita ingin kita buat. Bagi contoh PT sebagai contohnya. Nah, untuk membuat mengisi ini sama seperti yang di sini, yang pada skala. Nah, untuk penulisan skala, tentu kita berapa yang akan kita buat pada area drawingnya. Ini sebagai contoh saja, kita akan bikin 1:1. Oke. Lanjut ke satuan ukurannya.
Untuk tanggalnya itu tanggalnya tuh tanggal kita menggambar pada AutoCAD. Sebagai contoh kita mungkin tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu di tanggal 15. 15 Mei 2024. Nah, ini bisa kita kurangi ukurannya. Bisa di 1,5 dengan cara gambar terlebih dahulu. 1,5. Atau di angka 1 pun bisa. Biar bisa lebih bagus dia di 1,5 teman-teman. Satu. Bagaimana dia tidak terlalu kecil dilihat, tidak terlalu besar dilihat juga. Nah, saya menggunakan ukuran 1,3. Oke, masuk ke kolom bagian di ukuran 65. Nah, digambar oleh siapa? Lanjut selanjutnya dibuat oleh siapa? Ini kalau bisa di sentral ya teman-teman. Kita ganti ukurannya teman-teman, sudah sesuai dengan semua keseluruhannya, diperiksa oleh siapa. Baik, lanjut kita ke bagian sini. Ini pada bagian ini, bagian kolom ini merupakan gambar apa yang kita gambar pada AutoCAD. Saya membuat untuk judul gambarnya. Ini merupakan judul gambar ya teman-teman. Judul gambar. Saya menggunakan judul gambar ini, gambar etiket. Dan yang terakhir, belum, masih ada dua sekitar tiga lagi. Ternyata masih keterangan yang belum terbuat. Nah, untuk keterangan ini merupakan keterangan lebih lanjut mengenai gambar tersebut. Nanti di sini akan biasanya di perusahaan-perusahaan akan memaparkan keterangan dari gambar tersebut. Nah, ya kita bikin nomornya. Nomor keberapa gambar ini digambar oleh pihak tersebut, maksudnya digambar oleh orang tersebut. Setelah itu bagian kolom ini merupakan ukuran kertas apa yang kita buat di ukuran kertas berapa gitu loh. Kertas A3 bisa, A1 bisa, A2 bisa, A3 bisa, A4 bisa.
Nah, saya menuliskan di A4 saja. Oke, inilah dia hasil gambarnya. Ini ya teman-teman. Nah, kita setelah melakukan gambar, jangan lupa kita melakukan penyimpanannya itu. Oke, klik sini, save as. Save as dimana kita akan menyimpan gambar yang telah kita simpan. Saya akan menyimpan itu tugas AutoCAD. Saya akan bikin nama filenya adalah gambar AutoCAD save. Nah, begitulah salah satu cara kita melakukan gambar pada AutoCAD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Yuda. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Baik, terima kasih kepada Saudara Markus Mandani yang sudah memberikan arahan ataupun pelatihan sebagai contohnya tentang gambar etiket. Kiranya pelatihan pada yang disampaikan oleh tim penyaji kami bisa memberikan wawasan ataupun bisa memberikan ilmu, tambah ilmuwan kepada peserta pelatihan pada malam hari ini. Baik kurangnya penyampaian materi ataupun pelatihan pada malam hari ini tentang manajemen diklat. Kami mohon maaf. Meet kita pada malam hari ini akan kami tutup dengan mengucapkan sekian dan terima kasih.